Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Yap, halo teman-teman. Banyak sekali merek-merek canggih perangkat elektronik di dunia ini. Salah satunya Sony. Tentu kita tahu dong merek Sony. PlayStation itu Sony. Sony juga punya TV namanya Bravia yang kualitasnya bagus banget. Produk lainnya dari Sony, kamera itu juga bagus banget. Saking bagusnya, dia itu udah jadi kayak kamera standar yang digunakan oleh para YouTuber. David Jajetin pakai, Raditya Dika pakai, sampai Kid Diana Show, ini channel kesukaannya anakku nih, itu pakainya ya Sony. Intinya Sony itu adalah perangkat teknologi canggih dan banyak orang yang menggunakannya. Tapi untuk ponselnya, karena Sony juga punya ponsel ya, dan Sony sudah bermain di industri itu udah lebih dari 20 tahun. Kenapa sih kok Sony itu tidak laku? Padahal speknya tinggi, desainnya itu juga keren. Nah, baik daripada penasaran, yuk mari kita simak video ini. Menurut data yang aku ambil dari kompas.com, Sony memang mengalami penurunan penjualan dari tahun ke tahun. Sebenarnya pada tahun 2013, angka penjualan mereka itu cukup bagus ya. Trennya naik dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun 2014 penjualannya itu stagnan dan tahun-tahun berikutnya itu malah menurun. Tahun 2018 Sony bahkan hanya menjual 3,2 juta unit saja, hanya 10% dari angka penjualan mereka tahun 2013. Wih, parah ya. Dan kalau mau membandingkan, 3,2 juta unit per tahun yang dicapai Sony itu nggak lebih bagus daripada penjualan iPhone selama 1 minggu loh. Wah, bayangkan guys. Penjualan iPhone seminggu itu masih lebih bagus daripada penjualan Sony setahun. Biasanya kalau ponsel kurang laku itu karena speknya yang kurang canggih ya. Tapi apakah Sony itu kurang canggih? Kita ulas sedikit ya. Ini aku ngambil produk Sony tahun 2019. Tahun dimana angka penjualan Sony itu sedikit sekali, yaitu Xperia 1. Speknya, wih, itu sebenarnya canggih. Kamera oke, sudah punya teknologi kamera alfanya Sony, sudah bisa syuting 4K, ada Cinema Pro-nya. Jadi untuk urusan ambil video itu udah bagus banget, udah kayak kamera profesional lah. Layarnya udah 4K HDR OLED display teknologi Bravia. Dimensinya 21:9, jadi kalau mau buat nonton film atau main game itu enak banget. Urusan audio Sony itu juga sangat memukau, sudah dual stereo. Beli HP juga udah dapat headset dan chipsetnya menggunakan Snapdragon 855 yang kalau dipakai buat ngegame, wah itu semuanya dilibas tanpa masalah. Jadi kalau soal spek, sebenarnya Sony itu nggak ada masalah. Terus kenapa? Desain, menurutku oke-oke aja, cakep banget malah. Lalu apakah gara-gara harga? Oke lah, Sony memang main di harga premium ya. David Jajetin beli saat itu harganya itu 16 juta, nggak murah. Tapi iPhone itu juga mahal kan, Samsung juga nggak murah. Tapi penjualan mereka baik-baik aja. Terus kenapa dong? Kenapa HP Sony yang canggih, desainnya keren itu kurang diminati? Nah, berikut alasan kenapa menurutku ya orang itu tidak banyak menggunakan ponselnya Sony. Yang pertama, kompetitor. Kalau kita ngelihat data penjualan Sony di mana ia masih baik-baik aja, tahun 2013, tahun 2014, itu adalah tahun di mana ponsel murah nan canggih dan bercitra merek oke muncul dari Cina. Aku perlu menyebut ponsel buatan Cina yang murah, nan canggih, dan bercitra merek oke ya. Karena sebelumnya, ponsel buatan Cina itu juga sudah banyak yang bertebaran di pasar Indonesia. Tapi karena secara kualitas nggak cukup bagus dan marketing mereka nggak begitu gencar, ponsel-ponsel buatan Cina itu ya kurang diminati. Ada, tapi sedikit yang beli. Nah, saat Xiaomi muncul akhir tahun 2014 dengan ponsel Redmi One S-nya, peta persaingan bisnis ponsel itu berubah. Karena yang ditawarkan Xiaomi saat itu tuh benar-benar menggiurkan, canggih, murah, ditambah trik marketing Xiaomi yang bagus. HP Xiaomi saat itu tuh benar-benar membuat kehebohan. HP murah dan canggih mulai saat itu pun jadi kayak semacam produk yang harus disediakan oleh suatu brand. Asus membuat HP murah canggih saat itu dengan seri Zenfone-nya. Samsung juga. Dan ketika penerimaan pasar akan ponsel murah meriah yang tinggi sekali, brand-brand lain itu juga masuk ke pasar Indonesia. Spek bagus, harga bagus, promosi yang gila-gilaan, persaingan pun menjadi sangat ketat. Dan itu tentu saja tidak menguntungkan Sony ya. Buktinya,
grafik penjualan mereka menurun semenjak itu. Dan Sony itu kayaknya juga tidak mengantisipasi serbuan datangnya ponsel-ponsel murah dan canggih itu. Yang kedua, Sony kurang gencar dalam melakukan komunikasi marketing saat produknya keluar. Ini salah satu yang menurutku parah sih. Mari kita bahas iPhone ya. Yaitu pandai sekali memasarkan produk, jenius sekali. Jujur aku itu bukan penggunanya iPhone ya. Tapi ketika ada produk baru iPhone keluar, aku itu tahu. Dan aku yakin teman-teman juga tahu. Karena ketika iPhone keluar, media itu banyak sekali yang membahasnya. Dari YouTube, media online, majalah, TV. Semua itu kayak membahasnya. Bahkan nih ya, saking hebohnya, sebelum barangnya keluar pun, ia sudah dibicarakan. David Jajetin bahkan pernah mereview iPhone yang belum keluar dengan menggunakan kertas. Dan banyak yang nonton. Artinya iPhone itu pintar membuat kehebohan. Orang jadi penasaran dan tertarik dengan produknya. Yang dibicarakan itu macam-macam tentang iPhone, dari desainnya, teknologinya, macam-macam. Padahal jujur aja ya, kadang teknologi yang diunggulkan Apple itu nggak baru-baru banget loh. Kayak teknologi Face Lock. Aku pernah pakai tabletnya Asus tahun 2014 ya kalau nggak salah. Teknologi itu tuh sudah ada. Tapi ya maksudku ya itulah pintarnya komunikasi marketing dari iPhone. Ia itu bisa membuat kehebohan. Sementara Sony yang produknya memiliki banyak fitur canggih dan baru, ketika ia keluar, orang-orang itu kayak adem-adem aja. Yang ketiga, memberikan spek hebat, tapi kadang itu tidak yang dibutuhkan oleh orang-orang. Salah satu keunggulan yang dibanggakan oleh Xperia, ponselnya Sony, itu adalah kameranya. Disebut smartphone yang akan mengubah dunia fotografi. Wih, tagline yang sangat bombastis ya. Tapi ya maklum sih, karena Xperia sudah pakai teknologi alpha kamera dari Sony yang memang diakui the best lah di dunia. Belum lagi sensornya kan. Tapi pada faktanya hasil kameranya Sony itu ya ini perbandingannya ya. YouTube itu kan bisa diakses banyak orang. Jadi kalau orang itu mau membandingkan, buka YouTube, dia bisa ngeliat sendiri hasil realnya. Jadi mau brand mengatakan, wah ini loh kameraku bisa begini. Ujung-ujungnya orang bakal menilai dari hasilnya kan. Aku sih pernah baca ya bahwa hasil kamera Sony itu bakalan bisa menyamai DSLR ketika sudah diproses lagi di program editing. Tapi orang sekarang itu kan maunya yang simple, nggak mau ribet. Foto, jebret, langsung bisa dipost di Instagram atau dibuat story. Karena mau teknologis canggih apapun, banyak orang yang pakai HP itu ya ujung-ujungnya buat selfie, foto makanan, atau buat syuting video pendek. Sesimpel itu. Bahkan meskipun hasilnya nggak natural, overexposure, keputihan, sampai pori-pori wajahnya itu nggak kelihatan, mulus kayak kertas minyak, tapi orang suka. Nah, sementara Sony menawarkan sesuatu yang agung, yang majestic, yang kadang orang nggak begitu membutuhkan. Kayak juga ini nih, layarnya yang udah 4K. Kadang kalau orang itu nggak bener-bener awas gitu ya, dia itu nggak bisa ngebedain kok. Yang keempat, kalah di marketplace. Sony itu tidak dijual lagi secara resmi di Indonesia. Orang kalau mau beli, mesti beli di marketplace atau keluar negeri. Kayak David Jajetin, dia itu belinya itu sampai di Hong Kong loh. Halo guys, David di sini dan ini adalah Sony Xperia One. Saya sendiri dapetin HP ini sekitar 16 juta. Ya karena dia itu sering keluar negeri. Tapi kalau orang-orang kayak kita yang nggak pernah keluar negeri, susah kan? Sementara kalau teman-teman perhatikan, kalau mau beli di marketplace, kayak Tokopedia, Lazada, Shopee, HP-HP selain merek Sony, itu wah, banyak sekali yang ditawarkan di sana. Kayak gini nih, ini. Dan mereka itu bagus-bagus, harganya itu juga bagus, terjangkau. Jadi Sony itu, kayak makin susah. Orang kalau mau beli Sony langsung ke tokonya nggak ada. Sementara kalau berkunjung ke marketplace, HP-HP lain itu banyak yang menggoda. Ini tuh kayak kita cinta sama cewek, cantik, tapi rumahnya jauh, jalannya jelek. Sementara jalan menuju ke rumahnya, di sisi kanan dan kirinya, banyak rumah-rumah yang di dalamnya terdapat cewek-cewek lain yang cantik, yang menggoda. Jadi bagi orang-orang yang nggak kuat imannya, belum sampai ke rumah cewek si idaman hati, sudah kepincut tuh sama yang lain. Sama kalau kayak mau beli HP Sony kan, seneng nih mau beli HP Sony. Tapi waktu mau beli susah dapatnya, terusan ke marketplace, HP lain banyak yang memikat, kepincut deh sama yang lain.
Dan ini benar-benar real ya, pengalaman nyata ya. Ada temanku sendiri yang kayak gitu, ada 2, pengen beli HP Sony, nyari ke marketplace, susah, akhirnya beli merek yang lain. Yang kelima, kenapa Sony kok kurang laku? Karena telat dan tidak bisa memberikan hype dan keinginan kuat untuk orang membelinya. iPhone ya, lagi-lagi iPhone yang aku gunakan sebagai contoh ya, adalah salah satu contoh brand yang pintar sekali membuat dan memanfaatkan hype. Ketika produknya diberitakan akan dirilis, tak lama kemudian produknya itu benar-benar dirilis, dan tak lama kemudian juga orang-orang itu sudah banyak yang menggunakannya. Sementara itu di YouTube, David Gadgetin dan banyak YouTuber lain melakukan unboxing, review, jadinya rame kan? Belum lagi orang-orang yang pada selfie dan post di media sosialnya dengan menggunakan HP barunya itu. Jadi makin heboh kan? Orang yang awalnya nggak tahu HP itu jadi tahu, yang awalnya nggak minat bisa jadi minat. Nah, Sony itu nggak kayak gitu guys. Ini informasi dari Marcus Brownlee ya, YouTuber Amerika yang biasa mereview HP. Dia bilang, dia akhirnya bisa mendapatkan HP Sony setelah 7 bulan. This phone was unveiled in May. So that's 6 months ago when it first started showing up, and I just got it last week. So May, June, July, August, September, October. That's a long time for the hype to die and for a very poorly thought out launch strategy. 7 bulan loh, 7 bulan. Bayangkan, nunggu 7 bulan. Jadi kayak sensasinya itu kan udah nggak ada. Jadi kayak ketika dia akhirnya bisa mendapatkan HP yang dia inginkan, itu rasanya ya udah hambar, kayak nggak ada lagi gregetnya. Itu tuh kayak nonton Liga Champion tapi siaran tunda, udah nggak greget kan? David Gadgetin aja bilang pas dia review Xperia 1, waktu dia mau beli, HP Sony-nya itu kosong, baru ada di bulan depan. Nah, susah kan? Kalau orang itu benar-benar seneng sih oke-oke aja ya, dia nunggu juga nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang digituin ya susah kan? Kita kalau mau beli sesuatu di warung aja disuruh nunggu juga nggak suka kan? Kayak bu, beli bu, bu, ibu, beli, bu, tumbas, tumbas bu. Kita nunggu lama aja nggak suka kan? Kesimpulan, aku sih suka ya HP Sony, speknya canggih, desainnya good looking, fiturnya itu banyak yang wah. Tapi untuk urusan memasarkan produk, Sony itu kayaknya harus berguru deh sama Apple. Apple terlepas dari produknya yang bagus, dia itu emang jagoan lah kalau untuk urusan pemasaran. Bener-bener pendekar marketing, jual apapun itu selalu laris. Karena jujur aja ya, aku tuh malah ngerasa Sony Docomo, HP bekas asal Jepang itu loh teman-teman, itu malah jauh lebih bisa membuat kehebohan daripada Sony yang baru. Secara penjualan dia juga bagus kan? Jadi agak aneh juga. Tambahan fakta menarik nih, David Gadgetin itu dia tuh bilang ya, ini aku sampai tersenyum waktu mendengarnya ya, karena menarik. Dia itu suka dengan HP Sony. Dia bahkan mengaku sebagai fanboynya Sony. Udah lama dia itu suka sama Sony. Tapi ponsel yang ia gunakan sehari-hari itu malah Samsung. Lah, gimana itu? Itu kan kayak mencintai tapi memilih untuk tidak mau hidup bersama kan? Dan ini aku bilang begini bukan berarti aku gimana-gimana sama David Gadgetin, enggak ya. Aku suka reviewnya dia karena jujur dan kaya informasi. Tapi menurutku itu menarik gitu loh. Suka tapi tidak menggunakan, padahal punya. Dan ada lagi fakta menarik nih teman-teman. Kameranya Sony itu disebut-sebut sebagai kamera canggih yang bisa mengubah dunia fotografi gitu kan. Saking canggihnya, saking bagusnya. Nomor 1 lah. Katanya bisa nyaingi kualitasnya di SLR. Tapi faktanya, kalau kita ketik di Google HP dengan kamera terbaik, Sony kok nggak pernah masuk ya. Jangankan terbaik, 5 besar aja enggak loh. Lah, terus gimana itu? Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana? Apa yang membuat ponsel Sony meskipun canggih kurang diminati oleh orang-orang? Tulis di kolom komentar ya. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamu